Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini kita akan membahas tentang level pendidikan kebidanan. Nah, tingkat pendidikan kebidanan itu seperti apa sih? Simak terus videonya. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya, jadi jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Halo, untuk teman-teman atau adik-adik yang menonton video ini, mungkin bertanya kenapa sih saya bikin video seperti ini? Ya, alasan saya membuat video ini karena bisa saja ada beberapa dari kalian yang bingung tentang level pendidikan kebidanan itu seperti apa, apalagi di kebidanan itu ada D3, ada S1, ada yang reguler, ada yang S2, ada yang profesi. Itu semuanya apa? Tolong dijelaskan. Oke, saya akan jelaskan. Dan saya sampaikan untuk nonton video ini sampai selesai supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke. Di sini saya akan mempertegas bahwa bidan itu tugasnya memang seperti itu, yaitu berhubungan dengan ibu hamil, ibu bersalin, ibu KB, bayi baru lahir, balita, seperti itu. Jadi tugas bidan itu banyak. Nah, untuk level pendidikan bidan sendiri itu ada beberapa. Jadi kita mulai saja ya. Yang pertama, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang sudah selesai untuk pendidikan SMA-nya, kemudian mau kuliahnya itu mau menjadi bidan, kalian bisa pilih dua. Kalian mau jalur melalui D3 kebidanan atau reguler. Bidan reguler artinya nantilah saya jelaskan. Yang pertama dulu, saya jelaskan D3 kebidanan. Kuliah D3 kebidanan itu kuliahnya ditempuh selama 3 tahun atau 6 semester. D3 kebidanan, setelah kalian lulus itu, kalian akan mendapat gelar AMD-Kep atau Ahli Madya Kebidanan. Jadi singkatannya AMD-Kep. Dan setelah kita lulus atau hampir lulus D3 itu harus mengikuti ujian kompetensi. Ujian kompetensi itu dilakukan agar kita mendapatkan STR. Jadi selama 3 tahun kuliah itu, kalian sudah harus tahu cara menolong persalinan, harus tahu imunisasi bayi, harus tahu mandikan bayi, harus tahu pokoknya dasar-dasar kebidanan itu kita pelajari semuanya di D3 kebidanan. Jadi setelah lulus kalian sudah ahli. Kalian sudah, namanya juga ahli madya kebidanan. Jadi kalian sudah ahli untuk melakukan tugas bidan. Kemudian STR, uji kompetensi. Uji kompetensi itu atau disingkat dengan UKOM, itu ujian yang ditempuh bidan agar mendapatkan STR. STR itu adalah surat tanda registrasi bidan atau STR bidan. Nah, STR ini adalah persyaratan agar kita bisa bekerja. Jadi, kalau bidan itu atau tenaga ahli bidan itu tidak hanya bermodalkan ijazah, tapi juga bermodalkan STR. Jadi tanpa STR kita tidak bisa bekerja di pelayanan. Jadi kita harus lulus UKOM dan mendapatkan STR. Nah, itu yang pertama, tahap pertama D3. Ya, yang tadi sebelumnya saya jelaskan bahwa untuk kuliah setelah SMA itu mau lanjut D3 kebidanan atau langsung S1 atau bidan reguler. Bidan reguler ini itu ditempuh selama 4 tahun atau 8 semester dengan gelar di belakangnya itu STR-Kep atau Sarjana Terapan Kebidanan atau bisa juga S1 Kebidanan. Jadi kalau S1 Kebidanan itu 4 tahun dan D3 Kebidanan itu 3 tahun. Ada juga kan yang berpikir bahwa bidan itu harus ambil D3-nya dulu, kemudian nanti lanjut S1 karena tidak ada kebidanan yang langsung S1. Secara faktanya itu ada S1 kebidanan. Jadi kalian tidak harus menempuh dulu D3, kalian bisa langsung S1 kebidanan. Jadi kalian wisuda langsung dengan gelar S1 kebidanan. Tidak dengan gelar ahli madya kebidanan lagi. Kalau
Itu juga sama, kalau yang regulernya pastinya juga lulus dengan bidan ahli tentunya, karena dia juga harus menguasai seperti D3 kebidanan. Hanya saja dia lulus atau kuliahnya itu 4 tahun dengan gelar yang berbeda dari D3 kebidanan. Kemudian ada juga yang bertanya, D4 itu apa? Saya kuliah di D4 atau S1, yang bagusnya yang mana? Sebenarnya kalau untuk sekarang D4 itu sudah tidak ada, yang ada itu hanya S1. Seperti saya dulu, saya itu kan masih D4. D4 itu dengan gelarnya SST. Nah sekarang berbeda lagi, bukan lagi D4. Dan dulu D4 itu ditempuh dengan 1 tahun. Jadi setelah D3 kita lanjut D4 dengan 2 semester saja atau 1 tahun saja. Sekarang sudah berbeda. Nah jadi untuk misalnya kalau misalnya sudah selesai D3, untuk teman-teman yang sudah selesai D3, sudah wisuda, kerja, dan mau lanjut lagi untuk gelar S1 kebidanan, itu harus kuliah selama 2 tahun atau 4 semester. Jadi bertambah lama dibanding saya dulu yang D4. Kalian harus kuliah 2 tahun atau 4 semester dengan gelar untuk dapat gelar S1 kebidanan. Pastinya juga ada praktikumnya, dan mungkin awal masuknya itu juga ada yang namanya matrikulasi atau penyesuaian mata kuliah. Setelah itu setelah selesai S1, kalian bingung nih mau lanjut S2 atau profesi. Pilih yang mana dulu? Kita lanjut S2-nya atau kita ambil profesinya dulu? Jadi untuk teman-teman yang kalau kalian mau lanjut S2-nya bisa, mau lanjut profesinya juga bisa. Kita bahas profesi kebidanan dulu. Kalau profesi kebidanan itu ditempuh selama 3 semester atau 1,5 tahun. Kalau profesi bidan itu gelarnya apa? Gelarnya itu di depan nama kita BID. Misalnya namanya siapa ya? Sulfianti. BID titik Sulfianti. Seperti itu kalau gelar profesi. Kemudian profesi itu ya tadi 3 semester. Kemudian biaya pendidikannya itu sekitar 7-8 juta. Saya juga kurang tahu, yang saya tahu itu cuman 7-8 juta saja untuk per semesternya. Kemudian S2. Jadi S2 itu ditempuh selama 2 tahun juga atau 4 semester. Tapi kalau misalnya kalian cepat untuk menyelesaikannya, kalian bisa menyelesaikan cuma dengan 3 semester. Jadi tergantung kalian. Kalau misalnya tesisnya itu sudah selesai atau penelitiannya sudah selesai, ya berarti kalian bisa menyelesaikannya 3 semester kalau kalian cepat ya. Nah, untuk S2 kebidanan itu juga ada matrikulasi. Kemudian setelah itu biaya per semesternya di Universitas Hasanuddin, saya cuma tahunya yang itu karena dulu saya kuliah di situ, itu uang semesternya 10 juta per semester. Dan apalagi itu ada, kalau untuk teman-teman yang mau tahu detailnya untuk kuliah S2 kebidanan di Universitas Hasanuddin, kalian bisa lihat video saya sebelumnya. Di situ saya bahas tentang perkuliahan S2 atau MKEP. Nah, untuk gelar S2 kebidanan itu MKEP. Dan kalau kalian bingung mau pilih profesi atau pilih MKEP, saya sarankan ikuti kata hati. Ikuti kata hati, kenapa? Karena kalau misalnya kalian inginnya itu di pelayanan, kalian tidak ingin menjadi dosen misalnya, kalian bisa untuk lebih baik lanjut profesi dulu. Nanti kalau misalnya berpikir untuk mengambil S2, ya di belakang S2-nya belakangan, profesinya saja dulu. Tapi kalau kalian berpikir mau jadi dosen, nah kalian ambil S2-nya dulu, nanti setelah S2 harus ambil profesi. Seperti itu. Jadi S2 itu sama profesi tergantung kalian, karena beberapa teman saya itu mereka kuliah S2 kebidanan. Setelah selesai S2 kebidanan, mereka lanjut profesi. Dan saya pun begitu, pastinya insya Allah nanti saya juga harus lanjut profesi. Jadi kalau kalian mau S2 bisa, mau profesi silahkan. Jadi untuk teman-teman yang bingung mau profesi atau MKEP, semoga ini bisa menjadi patokan kalian.
Semoga kalian bisa terbuka sedikit lah cara memilihnya itu, mau yang profesi atau mau yang S2 kebidanan. Dua-duanya sama-sama bagus. Dan seperti tadi yang saya jelaskan, kalau misalnya kalian arahnya ke pelayanan, sebaiknya ke profesi. Dan itu saja mungkin level pendidikan S2 kebidanan. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kalau misalnya teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Dan saya juga ingin menyampaikan untuk teman-teman yang ingin merekomendasikan video apa lagi yang akan dibahas di video selanjutnya, atau pembahasan apa yang akan dibahas di video selanjutnya, bisa tuliskan di kolom komentar, atau kalau ada yang ingin bertanya bisa untuk konsultasi atau tanya-tanya di DM saya yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.